Hai, ketemu lagi dengan Bu Novi. Hari ini kita belajar interaksi antar negara-negara ASEAN. Interaksi negara ASEAN meliputi 10 negara, yaitu Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, Filipina, Thailand, Myanmar, Laos, Vietnam, dan Kamboja. Faktor pengaruh interaksi di ASEAN. Yang pertama adalah faktor alam. Faktor alam di sini kita tahu Indonesia, Malaysia, Singapura, dan semua negara di ASEAN berada dalam iklim yang sama, yaitu iklim tropis, sehingga sebagian besar daerahnya berupa daerah pertanian. Yang kedua adalah faktor ilmu pengetahuan dan teknologi. Negara-negara di ASEAN bekerja sama untuk mengembangkan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Yang ketiga adalah faktor kegiatan ekonomi. Di sini diartikan bahwa sebagian besar masyarakat yang ada di ASEAN mempunyai pekerjaan yang sama, yaitu di sektor agraris, baik dalam pertanian maupun dalam industri. Yang terakhir, keempat adalah faktor konversi lahan. Di sini diartikan bahwa beberapa negara mengalami perubahan penggunaan lahan yang dahulu merupakan lahan mungkin tambang, sebagian besar berubah menjadi lahan pertanian. Berikutnya adalah faktor pendorong kerjasama di ASEAN. Yang pertama, kesamaan maupun perbedaan sumber daya alam, meliputi sumber daya alam hayati, sumber daya alam maritim, sumber daya alam tambang, dan lain sebagainya. Yang kedua, kesamaan dan perbedaan wilayah kondisi geografis. Kondisi geografis negara di ASEAN berada di antara dua benua besar dan dua samudera besar, yaitu benua Asia dan Australia, serta Samudra Hindia atau Samudra Indonesia dan Samudra Pasifik. Sedangkan faktor penghambat dalam kerjasama, yang pertama adalah perbedaan ideologi. Setiap negara pasti punya ideologi masing-masing. Ideologi di sini diartikan sebagai visi misi sebuah negara untuk berjalan. Contohnya ada demokrasi, ada konservatif, ada liberal, dan sebagainya. Yang kedua adalah konflik maupun perang. Konflik atau perang ini baik ada di dalam negara sendiri maupun perang antar negara. Ketiga, kebijakan protektif, yaitu kebijakan setiap negara untuk melindungi negaranya masing-masing. Keempat, perbedaan kepentingan tiap-tiap negara. Seperti manusia pasti punya kepentingan sendiri-sendiri, demikian juga sebuah negara. Yang negara tersebut walaupun mempunyai kepentingan yang sama untuk memajukan, tetapi mereka punya cara sendiri-sendiri. Pengaruh kerjasama di ASEAN. Yang pertama, munculnya MEA, yaitu Masyarakat Ekonomi ASEAN, merupakan satu-satunya pasar ekonomi yang ada di ASEAN yang diakui oleh ASEAN. Yang kedua, menerima pengungsian negara lain. Contohnya, negara Vietnam beberapa waktu yang lalu beberapa masyarakatnya keluar dari negara tersebut karena permasalahan agama maupun permasalahan ras. Kita sebagai satu keluarga ASEAN wajib menerima pengungsi-pengungsi dari negara lain. Ketiga, Festival Budaya ASEAN. Di sini menunjukkan bahwa setiap negara mempunyai ciri khas budaya masing-masing. Kita tampilkan bersama-sama sebagai kekayaan budaya ASEAN. Keempat, perkemahan budaya serumpun ASEAN. Di sini bertujuan untuk semakin mempersatukan budaya-budaya yang ada di ASEAN tanpa menghilangkan budaya-budaya masing-masing negara. Kelima, industri musik. Ada beberapa negara yang bekerja sama untuk membuat sebuah musik bersama, seperti halnya Indonesia dan Malaysia. Nomor 6, munculnya sengketa tanah dan tenaga migran. Di sini contohnya beberapa waktu yang lalu mungkin juga pernah mendengar adanya tenaga-tenaga migran atau tenaga-tenaga dari negara ke negara lain yang bekerja di sana tidak lewat jalur yang benar. Mari kita lihat cuplikan video berikut itu, pengaruh ASEAN bagi kehidupan kita.
Oke, demikian video cuplikan tentang pengaruh ASEAN bagi kehidupan kita. Oke, sampai jumpa, ketemu lagi dengan Bu Novi materi berikutnya. Bye bye.